mengajak kita bangkit berdiri dulu dong. Kita bisa bersalaman satu dengan yang lainnya dan tanyakan kabar kita sepanjang minggu ini. Dan juga pada jemaat Tuhan sedang beribadah online di rumah, selamat beribadah. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita bersuka cita bahwa pada hari ini kembali kita beribadah. Sekalipun pandemi COVID-19 belum berakhir, bahkan ada varian yang baru, Delta, Omicron. Namun tetap kita mengingatkan semua kita di tempat ini agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas atau interaksi, selalu membawa pembersih tangan, dan tentunya memberikan diri kita untuk divaksin. Amin. Siapa kita di tempat ini yang sudah divaksin, coba angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan kita juga dapat menghidupi pola hidup yang sehat, yaitu dengan cara berolahraga. Katakan ke sebelahmu, hidupi pola hidup yang sehat. Dengan cara berolahraga dan juga bisa dengan berjalan kaki dan lain sebagainya. Dan memperhatikan makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi agar dapat membawa kekuatan dalam diri kita sehingga tubuh kita tetap sehat dan fit. Dan bila perlu kita bisa mengkonsumsi vitamin sehingga kita beraktivitas dapat berjalan dengan baik, baik sedang kuliah, yang bekerja dan juga yang sedang melakukan usahanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, saya mengajak kita bangkit berdiri. Ayat renungan bagi kita pada minggu ini dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Terlebih dahulu saya akan membacanya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Dengan hati yang penuh percaya sama-sama kita membacanya. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kita berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus kita. Sebab kita adalah keluarga Allah. Katakan ke kanan kirimu, hai saudaraku, kita adalah keluarga Allah. Keluarga. Amin. Mari kita bersuka cita. Merasa sepi, sembunyi dari kenyataan, merasa malu dan bersalah. Aku tahu tak menyenangkan. Mari tunjuk sebelahmu, hai kamu orang pilihan, perjamuan telah dimulai. Tiada lagi penyesalan, sudah ditebus. Dan sama-sama kita katakan, kita bersaudara, tiada perbedaan. Tiada ragu kita keluarga Allah. Di sini tak pandang engkau dari mana, kini kau tak lagi sendirian. Saudara-saudaraku, keluarga Allah. Hey, kita putra-putri raja. Kita keluarga Allah. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Dan tunjuk sebelahmu, katakan, hai kawan. Hai kawan, ayo kembali. Yang dulu hilang telah ditemukan. Semua beban lepaskanlah. Sebab ini keluarga Allah. Sebab ini keluarga Allah. Kita bersaudara, tiada perbedaan. Tiada ragu kita keluarga
kini kau tak lagi sendirian. Saudara-saudaraku, keluarga Allah. Hey, kita putra putri raja. Kita keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara, pada saat pujian mengatakan kita bersaudara, kita mungkin bisa begini ke teman kita. Tapi jangan memegang tangan dia ya, tapi kita bisa pegang sikunya atau bisa bergandengan seperti ini. Bagi yang gak ada temannya, bisa cari temannya. Tetap dengan menjaga jarak. Nah, sama-sama kita katakannya kita bersaudara ya. Kita bersaudara, tiada perbedaan, tiada ragu kita keluarga Allah. Di sini terpandang kau dari pandang kanan kirinya. Sekali lagi ya. Saudara-saudaraku, kita bersaudara. Kita bersaudara, tiada perbedaan, tiada ragu kita keluarga Allah. Di sini terpandang kau dari mana, kini kau tak lagi sendirian. Saudara, bisa melepaskan kanan kiri. Mari sorakan. Hey, kita putra putri raja. Kita keluarga Allah. Hey, kita putra putri raja. Kita keluarga Allah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami adalah keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Tuhan yang mengangkat kami tinggi. Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan yang memilih kami. Terima kasih Tuhan. Sebab kasih-Mu Yesus yang selalu mendiami hidup kami. Kami angkat pujian kami kepada-Mu Tuhan. He
sebab Kau yang selamatkan jiwa kami. Yang telah selamatkan jiwaku, yang telah membawaku pulang, yang telah menebus dunia, aku bernyanyi. Yang telah selamatkan jiwaku, yang telah membawaku pulang, yang telah menebus dunia, aku bernyanyi. Dan ku bernyanyi ku serahkan hidupku Tuhan, Kristus di dalamku untuk selamanya. Ini aku dalam rahmat-Mu, kisah cinta terbaik, kasih-Mu Yesusku, yang telah selamatkan jiwaku, yang telah membawaku pulang, yang telah menebus dunia, aku selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku, yang telah membawaku pulang, yang telah menebus dunia, aku bernyanyi. Selamatkan jiwa kami Tuhan, yang telah membawaku pulang, yang telah menebus dunia, aku bernyanyi. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan, kami mau bernyanyi bagi-Mu Yesus, kami mau meninggikan nama-Mu. Oh Tuhan, Kau yang selamatkan jiwa kami, Kau yang selamatkan jiwa kami Tuhan. Oh Yesus, kami memanggil-Mu Tuhan, kami memanggil-Mu Bapa. Kasih seruan hati kami, ini seruan jiwa kami Tuhan, ini hidup kami ya Bapa. Kami mau Kau disenangkan lewat pujian kami. Oh Yesus Tuhan, kami puji nama-Mu, kami sembah nama-Mu Tuhan. Kau yang memilih kami, Kau yang mengangkat kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Haleluya. Ini seruan hati kami bagi-Mu Tuhan. Mari angkat suara-Mu. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu, Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu,
Tuhan, mari kita satukan hati kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkaulah penyelamat kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur buat semua anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang kami terima di sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih buat kemenangan yang kami terima daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memulihkan kami umat-Mu Tuhan, memulihkan kami anak-Mu. Kami bersyukur kami dapat pulih Tuhan dari Tuhan Yesus sakit DBD. Tuhan terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan janji-Mu nyata bagi setiap kami anak-anak-Mu yang memerlukannya Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa buat pertolongan-Mu buat anak-Mu Tuhan Yesus yang nilai IP-nya Tuhan meningkat dari semester yang lalu Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur buat kasih-Mu yang luar biasa terjadi Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami satukan hati kami untuk menaikkan doa kami di hadapan-Mu. Berkati setiap kami jemaat-Mu pada saat ini Tuhan yang sedang mengalami Tuhan Yesus yang Tuhan membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, khususnya bagi kesehatan kami ya Bapa. Berkatilah kami yang sedang mengalami sakit Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu, kami beriman kepada-Mu Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang tidak Engkau jamah ya Bapa. Jamah seluruh kami yang sedang mengalami Tuhan sakit penyakit Bapa. Oh Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Ketika kami berseru membutuhkan Engkau, Engkau datang memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Jamah seluruh sel-sel tubuh kami, jasmani kami yang sedang mengalami Tuhan Yesus tidak baik Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu ketika Engkau jamah. Kami percaya mujizat-Mu nyata menyembuhkan Tuhan, karena Engkaulah sumber kesembuhan dari Tuhan bagi kami Bapa. Engkau ada di dalam kami ketika kami berseru dan percaya. Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi kami Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, berkati dokter, berkati obat, berkati makanan, berkati keluarga kami yang menopang kami Tuhan, yang mendukung kami Tuhan, sehingga kesehatan kami, pemulihan kami cepat Tuhan oleh adanya dukungan dari Tuhan orang-orang sekitar kami Tuhan. Bekerjalah Engkaulah obat makanan kami dan orang sekitar kami ya Bapa. Dan kami juga Tuhan tidak menjadi lemah, kami juga tidak khawatir oleh apapun juga, tapi kami dapat pegang firman-Mu sehingga
kami tidak khawatir, sehingga kami tidak bimbang. Biarlah Tuhan Yesus Roh Kudus yang menjadi penghibur bagi kami. Dikala kami Tuhan membutuhkan Tuhan Yesus sukacita, berikanlah ya Bapa, sehingga ketika kami sakit membuat kami tidak semakin lemah Tuhan, tapi dengan adanya Roh Kudus yang memberikan sukacita, yang memberikan penghiburan, damai sejahtera, sehingga kami dapat semakin beriman, bertindak Tuhan. Walaupun mungkin kami lemah, tapi kami pegang firman-Mu. Ketika kami bertindak, firman pun nyata, iman pun nyata Tuhan, mujizat pun nyata. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus, kesembuhan bilur-bilur-Mu nyata bagi kami, menyembuhkan seluruh kami yang pada saat ini membutuhkan pemulihan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu kepadamu yang sedang mengalami sakit Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami satukan hati kami mengatakan segala sakit penyakit, dalam nama tidak berkuasa, virus-virus lain apapun, langkah tidak berkuasa atas tubuh jasmani bagi seluruh jemaat Tuhan dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang berlarut-larut dalam nama tidak berkuasa, segala kekhawatiran, kebimbangan, ketidakpercayaan akan firman Tuhan tidak mau bertindak ke dalam nama Yesus. Demi nama Yesus tinggalkan kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja atas seluruh jemaat kami, bagi seluruh anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Syukur Bapa, haleluya, amin. Ini kami angkat pujian kami Tuhan. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anakmu, kau selalu di pihakku. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu yang lalu. Demikian juga kami bersyukur buat kesetiaan-Mu memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan buat proses demi proses yang telah kami lalui, sehingga kami dapat Tuhan melayani-Mu dan beribadah di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, juga oleh bilur-Mu menyembuhkan kami dari sakit. Kami percaya saudara-saudara kami yang sakit tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, dan mereka menerima bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, kami telah siap menerima firman Tuhan. Semua kami siap hidup dalam rendah hati. Kami juga siap untuk menolong mereka yang lemah. Kami juga siap untuk menolong, dapat memberitakan Injil kepada banyak jiwa-jiwa, supaya mereka juga menerima kuasa pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami, di mana awal yang baik bagi kami untuk mengenal Engkau, awal yang baik bagi kami untuk memiliki iman, awal yang baik bagi kami untuk menggenapkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, hati kami sangat bersuka cita karena ada roti hidup yang Kau sediakan bagi kami untuk mengenyangkan rohani kami. Tuhan juga yang memuaskan hasrat kami. Di tempat ini kami merasakan kehadiran Tuhan.
supaya kami selalu rindu bersama-sama beribadah dan bersekutu sesama tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih buat firman-Mu, dan firman-Mu ini saya sampaikan kepada umat-Mu dengan hati yang terbeban dan pengurapan yang sudah Kau berikan, kuasa yang sudah Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan dalam nama Tuhan Yesus segala kebimbangan, baik keraguan-raguan, di dalam nama Tuhan Yesus keluar, Kau tampil tinggalkan kami. Sakit penyakit kelemahan tubuh, penolakan keluar, Kau tampil tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkata amin. Haleluya. Terus memberkati, silakan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya semuanya. Kita boleh senyum tanpa membuka masker ya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus kita bisa menopang saudara kita yang lemah. Ya, seharusnya pertemuan pelayan saudaraku hari Jumat, tapi hari Jumat itu saya melihat dan mendengar ada beberapa keluarga yang demam dan yang batuk. Jadi kita nanti pada hari Jumat ini kita akan lanjutkan pertemuan kita. Dan rencana kita juga tanggal 24 ada kebaktian kaum bapak kaum ibu. Saya juga sudah sampaikan tadi kepada salah satu pelayan supaya kita berdoa untuk kesembuhan. Karena begitu cepat sekali saudaraku penularan batuk maupun demam. Saudaraku yang kekasih, tanggung jawab kita kerjakan. Tanggung jawab kita. Sungguh baik Tuhan bagi gereja kita dan diberikan kepada kita pengulangan kembali mengingatkan kita supaya mematuhi protokol kesehatan. Urus diri kita masing-masing, rawat diri kita masing-masing. Kalau orang-orang dunia, orang-orang fasik, sesuka-suka hati mereka, pergi jalan bareng, saudaraku yang kekasih, jangan kita menuai kebodohan mereka. Jangan kita menuai keserakahan mereka. Tapi tetaplah kita hidup sehat, miliki pikiran yang sehat. Saudaraku yang kekasih, kita tidak tahu bagaimana bulan 2 ini, ke depan bulan 3 tahun ini kita tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita kuat dan semakin kita menggenapkan firman di mana Tuhan berkata, orang kuatlah yang menolong orang lemah. Mari kita kuat. Amin saudaraku, mari kita kuat. Ini belum seberapa. Ini proses. Ada satu tadi, ada 2 jiwa. Lalu saya salam saudaraku. Haleluya ibu, haleluya kak. Karena dia pakai masker saya tidak kenal. Terus dari gereja mana? Dari mana? Gitu. Saya bu, saya siapa ya? Lalu dibukanya maskernya. Oh ternyata saya kenal saudaraku. Kenapa enggak saya kenal? Dulu badannya gemuk, tiba-tiba kurus sekali. Terus saya katakan, kenapa terjadi seperti ini? Iya, saya makan obat pelangsing. Tujuan ibu apa? Ibu sudah punya anak, sudah punya menantu, sudah punya cucu. Apa tujuan ibu? Wah itulah bu, saya merasa gemuk diri saya. Berapa rupanya timbangan ibu? 70-an. Tingginya tinggi saudaraku yang kekasih. Saya rasa masih ideal lah. Karena dia sudah punya cucu saudaraku. Tapi satu hal saya sampaikan kepada saudara. Kenapa orang melakukan keputusan yang salah seperti itu? Pasti saudaraku ada hubungan yang tidak baik. Ada masalah yang tidak terselesaikan.
Ada pergumulan-pergumulan yang harusnya dia selesaikan sebagai ibu, sebagai istri. Sangat bahaya saudaraku. Jikalau kita berjalan tapi tidak mau tahu tentang keadaan hidup kita. Anak-anak Tuhan tidak gampang mengambil keputusan, apalagi itu keputusan yang salah. Karena anak Tuhan tahu apa yang mau dimasukkannya ke dalam hatinya. Dan ibu ini saudaraku sudah lama lahir baru, ke sana kemari. Lalu saudaraku cerai dengan suaminya, menikahlah sama Haji, bawa agama masing-masing. Dia katakan baik kali Haji itu bu. Amin saudaraku. Tapi dia selalu merindukan tempat ini, dia selalu merindukan saya. Tapi tidak cukup karena tidak jaminan saudaraku yang kekasih. Terus apa efeknya yang ibu dapat? Dia tidak selera makan, timbangannya semakin berkurang, perutnya panas, sakit. Setiap hari 8 kali buang air besar. Bayangkan saudaraku apa yang terjadi dalam tubuhnya itu. Motif ibu sudah salah. Itu kematian ujungnya bu. Bertobat bu. Karena tidak ada tujuan selain ibu memiliki motivasi yang salah. Karena Haji tadi udah meninggal. Lalu mungkin tak mau kawin lagi saudaraku, nggak tahu juga kita ya. Amin. Saya katakan udah banyak penderitaan ibu. Ditinggalkan suami. Lalu meninggal lagi suaminya. Udah enak sebenarnya hidup ibu. Tapi itulah saudaraku, kalau tidak dalam Tuhan. Setiap hari perlu kita dalam Tuhan supaya kita tahu apa yang kita masukkan dalam tubuh kita. Sekarang apa yang mau dia buat? Menyesal, tidak cukup. Karena beberapa anggota tubuhnya sudah menderita. Mungkin saudaraku sudah rusak. Doakanlah aku bu, boleh saya doakan. Amin saudaraku. Lalu saya katakan amin bu. Tangkap terus firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan bu. Berseru ibu sama Tuhan. Lalu cari dokter bu. Supaya ibu tahu akibat kesalahan ibu ini. Supaya ibu tahu mengaku kesalahan kepada anak-anak ibu. Udah ibu buat bimbang anak-anak ibu. Anak-anak ibu sekarang ini khawatir, udah bimbang melihat keadaan ibu. Nangis dia saudaraku. Tapi tidak cukup. Penyakit sudah tinggal dalam tubuhnya. Dalam Tuhan tidak akan pernah melakukan seperti itu. Amin. Mau langsing proses. Proses. Amin saudaraku. Proses hidup kita ini diproses. Gak mau kita langsung saudaraku. Sedangkan kita datang kepada Bapa lewat Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus berkarya sama kita lewat Roh Kudus. Semuanya saudaraku diproses. Ada waktunya. Terakhir saudaraku saya katakan, teruslah ibadah supaya ibu memiliki iman. Tapi minggu ini ibu cari dokter spesialis di mana kunjungilah dokter yang pertama itu, kemana lagi dirujuk ibu. Ya bu. Amin saudaraku. Nah itulah saudaraku kejadian-kejadian yang sangat mengerikan di luar daripada Tuhan. Tapi kalau kita dalam Tuhan saudaraku, gak ada yang seperti itu. Yang ada mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, mengasihi yang lain, mengasihi semuanya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, baik kita menerima kembali firman Tuhan mengenai topik kita bulan ini, rendah hati. Amin saudaraku. Nah tema kita menolong. Dan hari ini saudaraku masih tetap saya angkat judul yang sama di bagian yang kedua. Ketaatan dimulai dengan kerendahan hati. Kita bisa belajar ya dari raja-raja, dari 2 raja-raja pasal 5 ayat 9 sampai 15. Bagaimana Naaman akhirnya rendah hati karena kebutuhannya. Haleluya saudaraku. Ya puji Tuhan. Baik kita lihat saudaraku firman Tuhan. Ya manusia pasti ada kebutuhannya ya. Amin.
Baik, kita lihat saudaraku firman Tuhan ini. Apakah saudara terganggu dengan doa? Tidak ya? Enggak, iya. Puji Tuhan. Mereka harus berdoa. Baik, kita saudaraku lihat dan kita baca. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 15. 1, 2 ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Sehingga engkau menjadi tahir, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi kita belajar kepada kerendahan hati Naaman. Kemudian sangat sulit saudaraku rendah hati. Saya juga diproses sampai hari ini. Terutama dalam keluarga. Karena kami ada 5, ada tambah 2 saudaraku. Kak Gusni, baik Kak Meme. 7 orang kami saudaraku. Bentukan yang paling banyak dari dalam, bukan dari luar. Karena dari dalam itu 24 jam mengenal kita. Luarnya, dalamnya udah kenal dia. Tapi sekalipun sudah kenal, kembali kepada pribadi masing-masing. Apakah pengenalannya positif atau negatif? Jadi musuh terbesar kita itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Proses kita dari dalam. Kalau seperti ini prosesnya enggak gitu banyak saudaraku. Di 4D juga enggak begitu banyak. Di 4D itu saling melayani. Saling mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Saling menyalurkan berkat, saling berbagi. Tetapi kita kembali ke rumah kita. Suami istri saling mengenal kebaikan keburukannya. Demikian juga anak-anak, orang tua saling mengenal. Kenapa terjadi perpecahan di satu keluarga? Kenapa terjadi perceraian di dalam satu keluarga? Karena peperangan itu besar dari dalam. Kita tidak perlu menjaga dari luar atau di luar sana. Baik kita dari dalam, maka di luar juga baik. Saya akan usahakan itu kepada anak-anak saudaraku. Dari awal, sama dengan Bapak dulu. Dari awal harus bersatu hati untuk mengajar anak itu. Maka anak-anak kami tidak mengenal les. Dia banyak belajar melihat orang tuanya melayani. Dia banyak belajar melihat ministry dan jemaat di mana hampir setiap hari ada ibadah di tempat ini.
Jadi nggak ada lagi waktu untuk les. Karena kami tahu anak-anak kami pintar-pintar saudaraku. Itu yang kami minta kepada Tuhan. Sehingga harusnya dia les itu bisa diberikan kepada gereja. Dan puji Tuhan saudaraku, anak-anak ini semua diberkati. Semua baik-baik saudaraku yang kekasih. Tapi kurangnya pasti ada karena mereka punya musuh. Karena mereka ada di dunia ini. Karena mereka dibentuk untuk rendah hati. Saya juga dibentuk untuk rendah hati. Mari kita kembali saudaraku kepada kehidupan Naaman ini. Bagaimana dia bisa rendah hati sedangkan dia tentara besar. Raja Aram aja hormat kepadanya. Bagaimana mungkin dia saudaraku langsung menerima apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dan dia gak terpikir untuk melakukannya. Dari awal Naaman ini tahu siapa Elisa. Ada seorang anak berasal dari Israel. Dan dia melayani istri Naaman. Dan dia menganjurkan kepada tuannya ini supaya dia datang kepada abdi Allah yang bernama Elisa. Dia bisa menyembuhkan Tuhan. Jikalau Tuhan berkenan datang kepadanya. Ternyata saudaraku mujarab apa yang dikatakan oleh anak ini. Sehingga dia bergegas bersama dengan pegawai-pegawainya. Sepanjang di perjalanan pasti yang manis-manis yang dia pikirkan. Dan dia sudah mempersiapkan apa yang akan dipersembahkan kepada Elisa. Dan dia sudah mempersiapkan kalau aku berjumpa kepadanya. Pastilah aku menerima kesembuhan seperti yang disampaikan oleh anak itu. Tapi ketika saudaraku mereka tiba berada di luar dari rumah Elisa. Terlebih dahulu Elisa menyuruh pelayannya untuk menjumpai Naaman. Dan berkata supaya dia pergi ke sungai Yordan untuk membenamkan dirinya 7 kali. Coba apa dalam pikiran saudara kalau saudara mendapatkan itu? Tentu gusar, dia kecewa dan dia marah. Paling tidak dia datanglah. Dia salaman, dia tanya saya siapa, kenalanlah, itu namanya sopan. Ya. Seringkali kita melakukan itu saudaraku. Kok gak keluar? Amin saudaraku. Dalam Tuhan tidak ada tuntut menuntut. Saya sering kali mengatakan kepada anak-anak saya, kau tidak boleh menuntut orang lain untuk berubah. Kau tidak bisa mengandalkan pikiranmu untuk menerima firman Tuhan. Amin. Karena aku tahu mereka generasiku, mereka generasi kami. Dia harus lebih baik dari orang tuanya. Dan itu saya jadikan saudaraku yang kekasih. Karena bagaimanapun saya semakin tua, mereka semakin kuat. Dan sampai pada hari ini kami tetap bersatu hati saudaraku. Amin. Dan coba kita pikirkan Naaman bagaimana dia bisa menerima itu. Gak seperti yang dia harapkan, yang dia rencanakan. Karena jabatannya tinggi, dia pahlawan besar yang dihormati. Banyak pegawai, banyak saudaraku yang bisa disuruh. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Elisa mengenal Tuhan. Elisa mendengarkan suara Tuhan. Elisa adalah tujuan Tuhan. Elisa adalah hamba Tuhan, nabi, abdi Allah, utusan Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga wajar dia gusar. Bisa jadi dia kecewa, bisa jadi dia marah saudaraku. Karena dia pikirkan juga jabatannya. Kenapa saya disuruh ke sungai Yordan? Sungai kecil, jorok lagi. Kenapa saya enggak disuruh ke sungai besar? Yang ada di Damsyik, kenapa saya enggak disuruh ke sana?
Dia kesal saudaraku. Dan ada pegawainya berkata, Bapak, seandainya lebih berat beban diberikan abdi Allah itu pun seharusnya Bapak lakukan karena tujuan Bapak takhir dari sakit kusta Bapak. Kemudian saudaraku, dia jalankan. Karena tidak ada yang dapat menyembuhkan kusta pada zaman itu selain Tuhan. Dan Tuhan juga punya rencana bagi Naaman. Karena dari kesembuhan yang didapatkan oleh Naaman, dan dia berkata, hanya Tuhan seperti yang disembah oleh Israel yang ada Tuhan di bumi ini. Tidak ada seperti dia. Amin saudaraku. Kita perlu hasil. Ingat anak-anak Tuhan. Kita perlu hasil. Ibadah perlu hasil. Melayani perlu hasil. Memang iman bukan melihat. Amin saudaraku. Tetapi Tuhan mengerjakan segala sesuatu sungguh-sungguh. Maka Tuhan katakan, serahkan hidupmu dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Artinya kita juga mendapatkan hasil. Amin saudaraku. Sama seperti Naaman ini. Kalau dia tidak saudaraku rendah hati, apa jadinya bagi dirinya? Tetapi saudaraku dia harus merendahkan hatinya sendiri. Dan menaati perintah-perintah Elisa supaya bisa dia sembuh. Dari firman Tuhan ini kita diajari bahwa saudaraku ketaatan kepada Allah dimulai dengan kerendahan hati. Rendah hati mau di tempat terbuka, di tempat tertutup, di tempat sunyi, waktu kita sendiri, waktu bagaimanapun keadaan kita perlu rendah hati. Karena rendah hati itu sama seperti Tuhan bagi kita. Karena dia adalah contoh bagi kita. Artinya saudaraku, dimanapun kita harus rendah hati. Karena Tuhan sama. Tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Karena rendah hati ini bagian orang-orang percaya. Dia adalah teladan bagi kita. Haleluya. Kita harus percaya bahwa jalan Allah, jalannya lah yang benar. Jalannya lah yang baik daripada jalan kita. Kita harus tanamkan itu. Jalan Allah lebih baik dari jalan kita sendiri. Karena kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mulai tadi pagi kita tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja sehingga kita bisa bangun dari tempat tidur kita. Sehingga kita bisa bergegas, sehingga otak kita saudaraku tertuju kepada ruang doa kita. Sehingga otak kita tertuju persiapan-persiapan kita untuk pelayanan dan ibadah. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menggerakkan otak kita tadi. Kita tidak tahu. Amin saudaraku. Hanya Tuhan yang tahu saudaraku untuk mengerjakan yang baik dalam diri kita. Kita harus mengingat bahwa cara Allah adalah yang terbaik. Caranya yang terbaik walaupun harus lewat proses. Amin. Banyak orang yang tidak tahan di proses. Sama seperti ibu yang saya saksikan tadi. Kalau seandainya dia ditahan proses, menyangkal diri terhadap makanan yang dia sukai. Begitu juga kalau motivasinya yang kurang baik, semakin hari jadi baik. Dia pasti saudaraku berhasil untuk jadi langsing yang baik, langsing sehat, langsing untuk ya kebaikan bagi dirinya saudaraku. Amin saudaraku. Dan Tuhan saudaraku memberikan kepada kita supaya kita memiliki roh kesabaran,
supaya kita bisa, saudaraku, bertahan. Amin. Yang kedua, saudaraku, Allah menghendaki ketaatan kita lebih daripada hal lain apapun. Apapun kepentingan kita, keperluan kita, kebutuhan kita, siapkanlah waktu kita untuk Tuhan. Kasihilah Dia dengan segenap hati kita. Sungguh-sungguhlah kita, saudaraku, berperkara dengan Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini. Amin. Begitu cepat penularan terjadi. Ini pekerjaan siapa? Dan kita tidak perlu, saudaraku, mencari tahu. Bagian kita kerjakan. Yang kuat menopang yang lemah. Sebagaimana, saudaraku, tema kita tahun ini. Tolong. Kita datang untuk menolong. Tapi jangan lupa, kita juga perlu pertolongan dari firman Tuhan. Supaya kita pun kuat menghadapi keadaan-keadaan ini. Yang ketiga, saudaraku, Allah bisa memahami segala hal untuk melaksanakan tujuan-tujuannya. Amin. Dia dapat merasakan apa yang kita rasakan. Haleluya, saudaraku. Dia dapat merasakannya. Amin. Apa yang kita rasakan dia dapat rasakan. Dan kita merasa tujuan Tuhan baik. Kalau kita mengalami sangat baik. Kalau kita diproses, sangat luar biasa, saudaraku yang kekasih. Maka tetaplah buka hati, saudara. Kita ini udah dibebaskan dari dosa. Tetapi saudaraku, sambut terus pemulihan Tuhan. Karena kalau kita dipulihkan di bumi ini, kalau kita dengan setia mengaku dosa-dosa kita, saudaraku. Karena kita ini manusia yang mau disempurnakan. Manusia yang mau dipulihkan. Manusia yang dibentuk. Berarti, saudaraku, bisa saja kita jatuh. Bisa saja kita, saudaraku, salah, jahat, saudaraku. Tetapi kalau kita, saudaraku, tetap di dalam pemulihan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, percayalah. Tuhan juga akan melaksanakan apa yang dijanjikannya bagi kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat 14. Kembali kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Mari kita belajar kepada perumpamaan yang disampaikan Tuhan bagi kita. 1, 2 ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Amin. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Kita lanjutkan 1, 2 ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Amin, saudaraku. Di tengah-tengah kita juga ada ya orang yang seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan lewat perumpamaan ini kita bisa belajar kepada 2 orang yang sedang diangkat Tuhan untuk dapat kita pelajari. Kita lanjutkan 1, 2 ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Amin. Orang Farisi ini berdoa dalam hati. Tapi ternyata ada orang mendengarkan hatinya, yaitu Tuhan Yesus. Dan dia berdoa seperti itu. Kita lanjutkan 1, 2 ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit.
melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Orang pemungut cukai ini tarik diri, lalu dia berdiri jauh-jauh dan dia menyesali segala perbuatan jahat yang pernah dia lakukan. Sambil dia memukul-mukul dirinya dan dia menangis betapa kotornya dirinya. Pasti saudaraku, dia mengharapkan Tuhan mengampuninya. Pasti saudaraku, dia tahu hanya Tuhan yang dapat mengampuninya. Amin saudaraku. Kita lanjutkan lagi, 1, 2 ya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin saudaraku. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar. Saya juga belajar saudaraku. Semua kita belajar ya. Saudaraku, kalau saya ke pasar, saya harus sangkal diri. Selain saudaraku pasang masker ya. Atau mempersiapkan dirilah supaya menghindar, supaya jangan lebih dekat lagi. Amin. Tetapi saya tahu saudaraku yang jualan, orang-orang jualan di pasar. Saudara juga tahu saudaraku. Mulai dari timbangan dan harga saudaraku. Udah tahu kita saudaraku. Amin. Saudaraku, untuk itu saya harus benar-benar sangkal diri. Supaya jangan pengertian saya mendahului apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Saudara juga seperti itu kan? Amin saudaraku, mengerti? Supaya jangan terlebih dahulu pikiran kita ini yang kita andalkan sebelum Tuhan saudaraku berbicara. Oh, ini saya udah kenal timbangannya seperti ini. Terus dia tidak pakai kalkulator lagi. Amin saudaraku. Semua dibulat-bulatkan. Enak saja dia ini. Jadi harus sangkal diri dulu sebelum berangkat. Supaya ketika kita menemukan orang yang lebih parah dari sana, kita sudah memiliki kekuatan dari Tuhan. Apalagi saudaraku keadaan COVID seperti ini saudaraku. Tentu kita perlu hati kita jaga supaya jangan ada jalan bagi musuh kita sehingga terjangkit pula penyakit itu kepada kita. Mudah karena tidak ada pertahanan dalam diri kita. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Nah, apa yang dikatakan Tuhan dalam perumpamaan yang dia perdengarkan kepada kita? Yesus mengatakan betapa pentingnya rendah hati. Karena ketaatan mendahului. Artinya saudaraku, kita perlu rendah hati. Amin saudaraku. Sebelum kita taat, rendah hati terlebih dahulu. Haleluya saudaraku. Saudaraku, inilah yang ditekankan oleh Tuhan. Rendah hati itu sangat penting. Itu yang mengangkat kita. Amin. Kalau kita rendah hati, saudaraku yang kekasih, bagaimanapun keadaan sekitar kita, saudaraku, kita senang sekali bersekutu dengan Tuhan. Karena dimanapun kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Melalui kerendahan hati kita tadi. Dan di dalam perumpamaan ini saudaraku, Tuhan mengangkat 2 orang. Contoh bagi kita di zaman sekarang ini. Orang Farisi ini saudaraku, dia berdoa dalam hati. Tapi Tuhan dengarkan hatinya. Di sini kita belajar supaya orang percaya kepada Tuhan. Janganlah kita sembarangan memasukkan ke dalam hati kita. Dan sembarangan mengeluarkan dari hati kita. Semuanya itu dikontrol oleh firman Tuhan. Dan ada Roh Kudus saudaraku yang mengontrol itu di dalam hati kita. Karena ternyata Tuhan pun lihat
isi hati kita. Ada saudaraku seorang anak Tuhan berkata seperti ini. Ya, jangan sembarangan mengucapkan perkataan. Dan itu terjadi bagi saya. Dia berkata seperti ini. Saya berkata kepada suami saya, sekalipun engkau ceraikan saya, sekalipun aku tidak punya anak, aku tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan perkataan itu saudaraku jadi baginya. Tapi coba kita ulik saudaraku perkataannya itu. Apakah itu membuat dia semakin sengsara? Apakah yang terjadi itu dalam dirinya membuat dia semakin tertekan? Tapi dari perkataannya saudaraku, dia semakin sejahtera. Semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Semakin tahu dia tujuannya. Dia ikut Tuhan. Semakin tahu dia tujuan hidupnya. Tetapi kita saudaraku yang kekasih. Pada hari ini mengetahui apa yang ada, yang terkandung dalam hati kita. Itu pun Tuhan tahu. Dia mengucapkan dalam hatinya, tapi itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi saudaraku. Dan itulah yang kita pelajari pada hari ini. Amin. Dan kerendahan hati itu adalah bagian dari iman kita. Kalau kita mengatakan, aku memiliki iman. Dan kita mengatakan iman kita oleh karena firman, oleh karena Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk rendah hati saudaraku. Karena Tuhan itu mengerjakan komplit. Dia mengerjakan sempurna. Kalau saya mengatakan iman, saya memiliki iman dari firman, iman dari Allah. Itu menjadi kekuatan bagi saya untuk rendah hati. Sehingga itu membuat saya bisa menjangkau Tuhan dan mendapatkan hasil. Dia bukan hanya berkata, dia bukan hanya mengucapkan, tetapi dia sampaikan janjinya itu sampai nyata. Amin. Haleluya saudaraku. Nah, sebagian orang membayar perpuluhan, tetapi belum atau tidak diberkati dalam segi keuangan. Kenapa? Karena mereka memiliki sikap congkak. Dari firman Tuhan saudaraku kita melihat orang yang tinggi hati akan direndahkan. Dalam Tuhan kita orang percaya tujuan kita bukan menghakimi. Tapi tujuan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Mengikut Tuhan, menyambut Tuhan. Itu tujuan hidup kita, melayani Tuhan. Amin saudaraku, bukan menghakimi. Tetapi kita saudaraku mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah orang Farisi ini berdoa, Tuhan aku sudah melakukan ini. Tuhan aku sudah berbuat itu. Dan kemudian aku berterima kasih kepadamu bahwa aku tidak seperti orang Farisi itu. Saudaraku yang kekasih. Apakah doa yang seperti itu yang diharapkan Tuhan? Tanda kita sudah diselamatkan, tanda kita sudah diberkati, tanda kita sudah dibawa sampai hari ini. Mari kita lihat saudaraku dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin saudaraku.
yang diajarkan kepada kita percaya bahwa apa yang kita minta sudah terjadi. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih. Saya kalau semakin banyak masalah, saya tidak tahu berkata-kata untuk meminta ini, begini, enggak. Saya hanya datang kepada Tuhan menyembah Dia. Karena apa? Takut kali saya, ucapan saya salah. Bukan lagi menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seolah-olah saya tidak percaya bahwa Tuhan melihat apa yang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya juga, saudara atau keluarga saya mengalami penurunan akan ekonomi, saudaraku. Saya tidak tahu meminta-minta kepada Tuhan. Apalagi meminta kepada manusia. Karena apa saudaraku? Itu prinsip bagi saya. Selama aku mencari kerajaan dan kebenaran Tuhan, maka segalanya akan ditambahkan Tuhan. Persoalan saya bukan uang. Amin saudaraku, memang saya butuh uang. Keluarga saya perlu uang. Tapi cukup saya mengatakan kepada Tuhan dan saya pegang firman Tuhan. Tuhan, kami perlu uang. Uang kuliah anak-anak saya, Tuhan kami perlu untuk menyelesaikan rumah kami. Tuhan kami perlu uang Tuhan. Amin. Saya tidak tahu, berkali-kali berulang-ulang mengatakan. Takut kali saya menyakiti hati Tuhan. Seolah-olah saya tidak beriman, seolah-olah saya tidak percaya kepadanya. Saya ambil kesempatan untuk menyembah Dia. Saya menyembah, memuji, lalu saya angkat saudaraku firman Tuhan dari Mazmur 103, dari Mazmur pasal 90, dari Mazmur saudaraku saya mazmurkan ayat-ayat firman Tuhan yang ada di Mazmur itu. Hatiku lega, pikiranku senang, amin. Tinggal satu ayat firman Tuhan, tinggal dalam hati saya, itu jauh lebih bagus saudaraku daripada saya meminta-minta kepada Tuhan. Haleluya. Kita lihat saudaraku menabur dalam roh. Rasul Paulus menulis di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat. Mari kita baca saudaraku. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, menaburlah dalam roh. Bagaimana caranya kita menabur dalam roh? Mari kita patuhi firman Tuhan. Mari kita patuhi Allah. Kita taat kepadanya. Itu sama seperti kita berjalan dalam roh. Yaitu berjalan dalam firman-Nya. Karena firman dan roh selalu sepakat. 1 Yohanes 5 ayat 8 berkata, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Jadi berusahalah saudaraku menabur dalam roh. Caranya baca firman Tuhan. Dalami firman Tuhan. Renungkan, hafal, lakukan berkali-kali firman Tuhan. Itulah namanya berjalan dalam roh. Amin saudaraku. Dan hidup kita akan tentram, hidup kita akan tenang. Bukan semakin cuek tapi semakin peduli. Apalagi saudaraku tema kita tahun ini tolong, kita harus menolong. Dan kita juga membutuhkan pertolongan dari firman Tuhan. Kita lihat saudaraku dari Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sedang datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin saudaraku. Ini firman Tuhan berkata, supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita tidak tahu kapan waktunya. Hari ini bisa saja waktunya, besok bisa saja waktunya. Tapi Tuhan katakan,
saudara dan saya akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, katakan aku harus kuat. Amin. Ucapkan firman pada dirimu, aku harus kuat. Bukan kesombongan, tetapi aku harus kuat. Supaya aku bisa melaksanakan tema GKI Padang tahun ini. Tolong, menolong. Amin saudaraku. Ada kalanya kita juga ditolong. Kita bertumbuh, kita mengalami hidup seperti ini. Selain dari Tuhan, orang lain juga ikut menolong kita saudaraku. Haleluya saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita tadi sudah membaca di mana Paulus berkata atau menulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin. Saudaraku, mungkin kita pernah berkata atau orang itu berkata, saya sudah memberikan perpuluhan. Saya sudah memberi, saya sudah berkorban. Saya telah melakukan hal ini dan itu. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Saya juga pernah saudaraku menanyakan dan merasakan itu dalam diri saya. Saya sudah melayani, saya sudah setia, saya sudah berkorban, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah berpuasa. Saudaraku, saya rasa itu tidak salah ya. Timbul di dalam pikiran kita, dalam perasaan kita seperti itu. Karena bukan itu yang menjadi kepercayaan kita. Yang menjadi kepercayaan kita adalah jawaban yang ada dalam firman Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, kalau pada saat seperti itu datang dalam perasaan kita, dalam diri kita, kita harus terus menerus percaya kepada janji Tuhan dan kepada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Jangan jemu berbuat baik. Kita tidak tahu apakah hari ini adalah harinya Tuhan. Apakah besok, apakah lusa. Harinya Tuhan itu menuai tuaian yang besar. Apakah tuaian jiwa? Apakah saudaraku panen akan jawaban-jawaban doa saudara? Haleluya saudaraku. Apakah yang seperti itu? Saudaraku, pada tahun yang lalu kami mengalami satu masalah yang saya rasa sampai hari ini jadi masih masalah saudaraku. Karena apa yang dikomitmenkan, apa yang diputuskan, apa yang dijanjikan tidak seperti itu. Tapi apakah iman kita percaya ke sana, percaya kita ke sana? Saudaraku yang kekasih, terus menerus berharap kepada Tuhan. Terus menerus percaya kepada Tuhan. Jangan menyerah sebelum ada jawabannya. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan sebelum waktunya. Karena Tuhan berkata, kita akan menuai. Amin saudaraku, itu yang kita cari dan itu yang saya cari. Amin saudaraku, itu yang saya cari menjadi jawaban dari masalah yang kami alami di bulan 12. Amin saudaraku, kalau saya mau marah saya bisa saudaraku menyombongkan diri. Tetapi saya harus tahu baik buruk yang terjadi dalam hidup kita, semua itu Tuhan tahu. Semua Tuhan lihat. Buruk bukan kemauan Tuhan, tapi karena keinginan manusia, maka Tuhan izinkan. Tapi buruk itu pun bisa dipakai Tuhan menjadi baik. Maka itu yang saya cari. Maka saudaraku lebih damai lagi saya. Lebih lagi saudaraku saya mendapatkan jawaban dari Tuhan dari masalah yang kami hadapi di bulan 12 itu. Haleluya saudaraku. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, Paulus meyakinkan kita bahwa kita akan menerima jawaban untuk kebutuhan kita karena kita telah menaburnya dalam roh dan bukan dalam daging. Jadi tugas kita saudaraku, menaburlah dalam roh. Amin saudaraku, menaburlah dalam roh. Bagaimana caranya? Belajar terus pada firman, balik lagi sama Tuhan.
Amin, saudaraku, pelajari. Jangan berhenti. Teruskan percaya kepada Tuhan. Karena saudara dan saya akan menuai pada waktunya. Jikalau kita tidak lemah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita dapat mengucap syukur buat firman Tuhan. Juga buat hati yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Lewat firman-Nya sehingga semua kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu sudah kami terima. Kebaikan-Mu sudah terjadi dalam hidup kami. Kami sedang mengerjakannya. Dan selamanya kami mengerjakan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap masa Tuhan ada. Oh, setiap musim juga Tuhan ada. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mendekat kepadanya. Bersyukur buat keajaibannya. Jalan Tuhan ada di depan-Mu. Mari tolong orang lemah. Jikalau gereja Tuhan bersatu, maka semakin banyak yang dituai, maka semakin banyak hasilnya. Mari melayani. Mari mengikuti segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Kami mau mengampuni Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Amin. Kami mau mengasihi firman-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami. Kedatangan kami Jemaat GKI Padang kebaktian pertama dan kebaktian kedua. Kami dapat rasakan ada sesuatu yang khusus yang Kau berikan kepada kami. Supaya kami dapat menolong mereka yang lemah. Supaya kami dapat berdoa bagi mereka yang lemah. Supaya kami dapat menguatkan mereka yang lemah. Dan ada juga secara khusus Engkau memberikan kepada kami. Supaya kami bertambah-tambah kuat. Bertambah-tambah apa yang sudah kami miliki, yang sudah kami dapat dari Tuhan. Supaya semakin banyak jiwa yang percaya oleh karena firman-Mu mengubah hidup kami. Oleh karena firman-Mu yang kami sampaikan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi umat-Mu yang sakit. Supaya mereka tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Supaya mereka dapat menerima bilur-Mu menyembuhkan mereka. Supaya mereka menerima darah Yesus memagari dan membungkus mereka. Maka panah api dari si jahat manapun tidak akan dapat menembus darah Yesus. Kami berdoa supaya mereka bangkit. Kami berdoa supaya mereka pulih. Kami berdoa supaya mereka kembali aktif mengerjakan pekerjaan mereka.
Karena mereka perlu menopang, menopang keluarga mereka. Mereka perlu bekerja, mereka perlu berpenghasilan, mereka perlu menjadi jalan bagi Tuhan untuk memberkati keluarga mereka. Mereka dapat mengingat firman Tuhan. Amin. Dan mereka dapat melakukan firman-Mu. Apakah pada waktu mereka mengoleskan minyak di atas tubuh mereka yang sakit, maka iman mereka semakin kuat. Amin. Dan jadilah sebagaimana iman mereka. Amin. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuntunlah mereka Tuhan. Amin. Ajarilah terus Tuhan mereka. Berikanlah peluang bagi mereka. Penglihatan-penglihatan baru. Hati yang bijaksana. Topang mereka Tuhan, khususnya pemerintah kami. Untuk menghadapi keadaan sekarang ini. Amin. Agar mereka kuat, agar mereka juga tetap di dalam tujuan mereka. Dan mereka dapat meneruskan apa yang baik yang sudah mereka mulai. Amin. Dan mereka kembangkan terus Tuhan. Jikalau mereka menemukan jalan buntu, tolong Tuhan Yesus. Semua itu untuk kebaikan bagi bangsa kami. Tuhan, sembuhkan mereka yang positif COVID-19. Dan Engkau Tuhan Yesus menjamah hati mereka. Sekalipun mereka belum percaya kepadamu, tetapi mereka ingat komitmen mereka, ingat keluarga mereka, ingat juga bagaimana tujuan mereka tahun ini. Dan itu membuat mereka bangkit dan memperoleh kehidupan yang baru. Dan mereka punya kesempatan untuk mengenal-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena lewat firman Tuhan kami dapat memberi. Dan yang kami berikan ini oleh karena kami percaya kepada janji-Mu. Kami tidak pernah mengurangi kepercayaan kami kepada firman Tuhan, khusus kepada janji. Maka kami Tuhan benar-benar menghitung dengan baik perpuluhan kami. Demikian juga Tuhan Yesus persembahan kami, baik ucapan syukur, baik pembangunan dan penginjilan kami. Kami berikan ini oleh karena janji Tuhan bagi kami. Kami berikan ini sebagai taburan bagi kami. Karena kami yang menabur, kamilah yang menuai. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkaulah yang menolong kami, baik ibadah kami sepanjang minggu ini. Terima kasih buat berkat, kesempatan. Terima kasih juga buat penyertaan-Mu di dalam keluarga saya. Baik saya, baik Philip, Ripka, Markus, Unike, baik Gusti, begitu juga Meme Tuhan. Baik juga yang melayani altar pada hari ini. Engkau Tuhan mengasihi mereka. Apa saja yang sedang mereka kerjakan, itu menjadi keberuntungan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, pelayan-pelayan semuanya yang melayani pada hari ini. Mereka juga diberkati. Mereka juga beruntung dapat melayani Engkau. Baik yang melayani sepanjang minggu ini mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Baik jiwa-jiwa jemaat juga. Terima kasih, haleluya. Tuhan berkati lingkungan ini. Dan sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Mari berkati kami Tuhan. Lindungi perjalanan kami. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, celaka tabrakan, begitu juga COVID-19, baik penyakit menular, mematikan, perceraian, perselisihan, keluar kosan beribu, tinggalkan kami, keluarga-keluarga kami, perjalanan kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Mari kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.